Halo semuanya, kali ini aku akan bahas satu saham yang di-request oleh penonton, yaitu saham Adikarya. Ini websitenya ya, di adi.co.id. Di websitenya kita bisa ngecek berbagai uh, informasi mengenai Adikarya. Dan kita bisa juga lihat laporan keuangan di websitenya ya, dari tahun 2009. Ini lengkap banget. Jadi kalian bisa ngecek bagaimana pola bisnis mereka ya, secara keuangan. Dan mereka bergerak di bidang konstruksi, yaitu membangun sebuah gedung atau kawasan ya. Ini websitenya kalian ngecek sendiri ya. Kalau misalnya aku bantu ngecek di video ini bakal kelamaan, jadi kalian bisa ngecek sendiri aja. Ini kita mau lihat profil singkatnya mereka di halaman idx.co.id. Nama perusahaannya Adikarya. Nah, kalau di sini ada Persero, artinya ini milik pemerintah ya. Dengan kode saham ADHI atau ADI. Mereka listing di 2004 ya, atau IPO. Dan mereka bergerak di konstruksi. Nah, ini nama jajaran direksi dan komisaris kalian wajib cari tahu di Google ya. Satu-satu nama mereka kalian cari tahu apakah punya rekam jejak yang buruk atau tidak. Dengan cara ketik nama mereka, spasi kasus atau skandal. Kalau ketemu harus hati-hati gitu kan. BUMN kan juga kadang-kadang direksinya ada yang nakal ya. Oke, ini kita lihat sendiri ini milik negara Republik Indonesia. 64%, masyarakatnya 35%, cukup ideal ya. Mereka nggak terlalu banyak. Oke, kita masuk ke bagian laporan keuangan mereka. Ini yang paling baru, kuartal 1 2023. Kita lihat bagian aset lancarnya ya. Kita akan bandingkan aset lancar dengan utang jangka pendek. Ya, ini aset lancarnya jumlahnya itu sekitar 28 triliun. Yang paling banyak porsinya itu di bagian tagihan ya, atau piutang lebih tepatnya ya. Di sini ada persediaan 6,9 triliun. Uang cashnya 2,3 triliun, piutang 2 triliun. Coba kita lihat utang jangka pendek mereka atau liabilitas jangka pendek. Nah, utang jangka pendek ini harus lunas di bawah 1 tahun. Kalau enggak mereka kena masalah nanti. Jadi jangka pendek itu batasnya di bawah 1 tahun ya. Jadi untuk melunasi utang yang di bawah 1 tahun butuh aset yang sifatnya itu sangat lancar ya. Dan ini ada aset lancarnya total 28 triliun. Sementara utang itu, utang jangka pendeknya mereka 23 triliun, jadi masih bisa ditutupi ya, masih bisa di-cover oleh jangka pendek. Aset lancar mereka lebih tepatnya ya. Jadi dari sisi utang jangka pendek mereka cukup aman, resikonya kecil. Kita akan lihat dari sisi permodalan ya. Ini modal utang mereka 30 triliun, modal ekuitas mereka 8 triliun. Idealnya ekuitas harus lebih besar. Kenapa? Karena kalau kita beli saham itu sama dengan beli ekuitasnya. Jadi kalau kita beli saham Adikarya, 8 triliun ini yang kita beli. Gitu loh. Ya, konsepnya begitu. Dan ekuitas ini bisa turun, bisa naik. Ekuitas bisa naik kalau misalnya ada sumbangan dari laba bersih. Ekuitas bisa turun kalau mereka mengalami kerugian. Jadi hati-hati dalam memilih saham ya. Bisa aja kalian beli ekuitas yang malah justru turun. Jadi itu cukup bahaya karena mereka mengalami kerugian. Kalau kita lihat ini naik ya, tapi naiknya tipis banget. Ini 30 Desember, ini 2022, 2023. Naiknya tipis nih dari 8,823 naik ke 8,860. Ini naiknya tipis banget. Jadi ini sebenarnya udah kurang menarik kalau ekuitasnya naiknya tipis gitu. Ya. Tapi kita lihat tunggu sampai akhir tahun, ini kan 1 tahun ya. 1 tahun, ini masih 3 bulan. Kita lihat naiknya sebanyak apa ya. Nah, ini balik lagi, ekuitas harus lebih besar dibanding liabilitas, karena kalau misalnya perusahaan mendapatkan keuntungan, kalau misalnya ekuitasnya lebih besar, investor akan dapat lebih banyak karena investor masuknya ke sisi ekuitas. Tapi kalau liabilitasnya lebih besar, investor akan dapat lebih sedikit. Si pemberi pinjamanlah yang mendapatkan porsi lebih banyak dari keuntungan perusahaan. Jadi kalau misalnya Adikarya ini dapat keuntungan, ya paling besar itu ya bayar utang, bukan masuk ke kasnya investor. Nah, ini poin negatif dari Adikarya ya, utangnya cukup besar 30,2 triliun, ekuitasnya 8,8 triliun. Oke, kita masuk ke bagian laporan laba rugi. Mereka mengalami penurunan omset ya.
dari 3,7 triliun turun ke 2,6 triliun, dan margin mereka juga cukup tipis. Ini mereka masuk 2,6 triliun, keluarnya 2,3 triliun, sisanya 300 miliar. Marginnya tipis berarti. Dan kita lihat di bagian laba tahun berjalannya justru naik ya. 17,2 naik ke 29,5. Berarti ada pendapatan lain nih ya, kita lihat ya. Pendapatan lain, oh nggak, biaya yang berkurang lebih tepatnya ya. Jadi pendapatan lainnya nggak berubah banyak ya. Nggak berubah banyak pendapatan lainnya. Namun mereka yang berubah banyak itu dari sisi beban keuangan mereka berkurang di sini. Beban mereka berkurang. Justru ini pendapatan lainnya mereka berkurang juga. Apalagi yang berkurang? Itu aja sih. Yang ini mereka berkurang lumayan banyak di beban keuangan ya. Beban keuangan artinya mereka bayar bunga bank lebih tepatnya ya. Dan ini secara kinerja sebenarnya mereka turun sebenarnya. Cuman mereka terbantu oleh beban yang berkurang lumayan banyak lah ya. Sekitar puluhan miliar lah ya. Dan terlihat dari laba bersih mereka naik. Overall cukup oke dari sisi laba bersih, cuman kurang menarik dari sisi omset. By the way, konstruksi itu pasti tiap bulan itu naik turun, apalagi tiap kuartal itu mereka pasti naik turun. Mungkin kuartal 1 mereka cukup kurang menarik, tapi kuartal 2 mungkin mereka akan menarik. Karena sifatnya konstruksi atau jasa ya. Dan jasa itu bisa di-order di kuartal 2, atau di-order di kuartal 3, atau di-order kuartal 4. Jadi random banget. Jadi kalau mau investasi di ADI, itu kalian nggak bisa lihat kuartalan, tapi lihat tahunan. Gitu. Oke, secara arus kas mereka negatif ya. Di kuartal pertama 2022 negatif, kuartal pertama 2023 mereka negatif. Masih ada tambahan utang ya. Ya benar, sesuai dugaan ada tambahan utang 1,8 triliun. Overall kinerja mereka oke sih, cuman mereka resikonya yaitu utangnya cukup besar ya. Resiko mereka di situ. Oke, ini kinerja tahunan mereka dari tahun 2008 sampai 2023 kuartal 1. Di sini ekuitas mereka bertumbuh tapi tipis ya. Nah, di sini dari 1,6 lompat ke 5,1 itu karena ada suntikan modal ya. Entah dari right issue atau suntikan, kemungkinan besar dari right issue. Lalu dari di sini juga kelihatan naiknya lambat. Lalu sempat turun lagi di 2020 dan 2021. Ini karena pandemi, jadi kita maklumin aja ya. Nah, mungkin pas pada saat pandemi, mereka juga tetap bagi dividen. By the way, kalau perusahaan bagi dividen itu juga mengurangi ekuitas. Kalau perusahaan membagi dividen ya. Apalagi dividennya melebihi laba bersih. Dari sisi omset, mereka sempat bertumbuh lalu turun pas pada saat pandemi. Ya, kelihatan nih pandemi di 2020 mereka turun dari 15 triliun turun ke 10 triliun. Sepertinya mulai pulih ya. Dari 2020 sampai 2022 ada peningkatan omset. Tapi di 2023 justru kuartal satunya turun. Tapi karena ini jasa yang random pendapatannya, bisa aja kuartal satunya rendah, bisa aja di kuartal tinggi, di kuartal tiganya lompatnya tinggi banget. Jadi ini nggak bisa lihat per kuartal, ini lihatnya per tahun ya. Jadi untuk ADI harus lihat per tahun, jangan per kuartal. Apakah bisa lebih tinggi lagi? Sepertinya bisa kalau mereka dapat project-project baru, terutama dari IKN dan lain-lainnya ya. Ini dari sisi omset mereka bagus, naik terus. Hanya terganggu oleh pandemi aja ya. Kalau dari sisi laba bersih mereka naik turun ya. Naik turun, tapi ujungnya mereka ke atas sih sebenarnya. Di sini mereka laba bersihnya mencetak paling tinggi di tahun 2019. Lalu jatuh pada saat pandemi dan mulai pulih lagi nih tahun 2020 sampai 2022. Dan kemungkinan besar tahun 2023 tetap mereka menghasilkan kinerja yang positif. Jadi jangan lihat per kuartal ya, tapi per tahun lihatnya. Karena sifatnya random mereka, karena jasa ya. Kalau di sisi arus kas kadang mereka negatif, kadang mereka positif. Oke, kinerja tahunan mereka cukup oke ya. Kalau tidak ada pandemi. Setelah pandemi ada ini ya, pola peningkatan atau pemulihan. Oke.
kelihatan yang dari sisi omset, dari sisi ekuitas, dari sisi laba bersih. Nah, ini kita nggak bisa lihat per kuartal karena ini sifatnya random, aku ulang-ulang berkali-kali. Untuk harga 374, mereka menghasilkan PI ratio 93 kali, PVBR 0,37 kali. Wah, jadi pakai yang mana nih? Dari sisi PI ratio mereka cukup mahal, tapi dari PVBR mereka 0,37 kali. Nah, karena ini memang maksudnya gini nih. Kita akan pakai metode tahun yang terakhir ya. Jadi bukan pakai yang tahun 2023 ini. Karena ini PI ratio 93 kali ini pakai yang ini nih, laba bersih yang tahun 2023 kuartal 1. Dan ini pun belum 1 tahun ya. Nah, kalau misalnya kita pakai yang ini, yang tahun 2022, itu kemungkinan PI rasionya bisa lebih rendah. Karena ini PI ratio itu diambil dari laba bersih. Jadi semakin kecil laba bersihnya, PI rasionya semakin tinggi. Tapi kalau misalnya laba bersihnya semakin tinggi, PI rasionya semakin rendah. Jadi aku akan pakai dari PVBR. Kalau dari PVBR mereka sebenarnya harganya sudah murah ya, karena 0,37. Kalau misalnya laba bersih mereka balik ke tahun 2019, wah ini PI ratio bisa jadi murah banget. Gitu. Jadi harga 374 ini murah ya. Oke, kita masuk ke bagian presentasi mereka di September 2022 ya. Kita lihat apakah ada hal yang menarik dari presentasi mereka. Kepemilikan ADI, oke, 49% oleh publik. Oh, ini 31 Agustus 2022 ya. Ini milik negara. Kontribusi pembangunan proyek infrastruktur ya. Oke. Ini jajaran direksi dan komisaris, kalian cari tahu di Google apakah punya rekam jejak yang jelek atau positif. Lini bisnis ada engineering atau konstruksi, ada property, hospitality, manufacture, investasi, konsensi. Nah, kalian bisa lihat sendiri nih. Di websitenya juga mungkin ada juga ya informasinya. Gambaran industri, kondisi udah mulai normal ya. Prospek lebih cerah untuk sektor infrastruktur. Oke. Kinerja operasional, ongoing project ini ada di Aceh 8,2 T. Ini MRT 1,4 T, MRT 2,8 T, dan masih banyak project-project lainnya. Terutama yang paling banyak itu di Pulau Jawa ya. Ada 174 ongoing project. Ini oke banget. Kontrak baru. Wah, ini ada kontrak baru ya. Per Juli 2022 ada 15,9 T. Keberhasilan pemenuhan kewajiban ADI. Ya, ini oke. Obligasi yang banyak dibeli. Strategi keberlanjutan untuk mendorong pertumbuhan. Oke, mereka ada right issue ya, penguatan modal, peluang bisnis. Mereka lagi cari recurring income ya, artinya pendapatan yang bukannya sifatnya jual putus tapi lebih ke sistem sewa ya. Ini bagus ini. Peluang bisnis memastikan milestone. Yang paling bagus sebenarnya ini recurring income ya. Oke, kita lihat apa lagi? Udah itu aja ya. Kinerja keuangan lewatin aja. Ya lewatin aja ya. Dan gitu aja presentasi mereka. Kita lihat dari sesi tanya jawab ya, apakah ada informasi yang penting atau tidak. Ini biasanya mereka setelah presentasi ada sesi tanya jawab. Ini sesi tanya jawabnya ini cukup panjang. Pokoknya kalau informasi yang ketinggalan atau sudah lewat dari tahun 2022 kita lewatin aja. Dengan tingkat inflasi pasca naiknya harga BBM, bagaimana nanti dampaknya kepada profit, apakah strategi aset mengurangi tingkat utang dan memperbaiki likuiditas. Dan dampaknya di kenaikan HPP ada dua dampak akibat kenaikan inflasi. Di konstruksi ada dua, pada umumnya dampak proyek jangka pendek dan dampak proyek jangka panjang. Proyek jangka pendek sudah di-secure dengan menambahkan mitigasi resiko. Untuk proyek jangka panjang sudah dilengkapi dengan pola-pola perhitungan eskalasi.
Namun eskalasi saja tidak cukup, kami juga mengajukan kepada pemberi kerja untuk memberikan toleransi perubahan terhadap harga-harga atau adanya klaim tambahan atas kenaikan harga yang melebihi batas dianggap normal. Aset recycling, strategi aset recycling sudah dilakukan, sifatnya bisa dijual atau beli, ataupun dengan pola kerjasama agar bisa memberikan kontribusi ke perusahaan. Jadi mereka intinya sudah mitigasi resiko ya, dari sisi harga dan lain-lainnya. Pertanyaan selanjutnya, berapakah nilai kontrak ADI per Agustus? Ini udah lewat ya, 16,3 T. Jadi kita lewatin aja. Bagaimana peluang ADI dalam pembangunan IKN? Apa sudah dipersiapkan? Ada 19 tender yang dilakukan Kementerian PUPR untuk IKN dengan nilai kontrak 20 T dari tender yang ada. Target ADI sebesar 3 T. ADI sudah mendapatkan beberapa proyek dari 19 tender tersebut. Ada modular untuk hunian dan lain-lain ya. Oke, ini mereka dapat dari IKN juga, itu oke. Dari PMN sebesar 1,9 T akan diterima oleh ADI, dana tersebut akan digunakan untuk apa? Apakah ada rencana spesifik? Untuk pengembangan tol Solo Jogja ya. Oke. Waktu ekspektasi penerimaan dana dari LRT Jabodebek ya. Besaran penerimaan proyek 1,2 T di tahun ini, maksudnya 2022 ya. 1 T, oke. Ini nilai proyek sih. Apakah kenaikan harga BBM? Tadi udah dijawab. Berapa persen progres ya? 40%. Dan penyelesaiannya di Desember 2023. Oh, ini oke. Tahun ini mungkin ada tambahan ya. Tambahan ini omset. Progres 3% hingga saat ini. Jadi selesai tahun 2024. Bagaimana prospek bisnis ADI ke depan? Ini pertanyaan yang lumayan oke ya. Sedang melakukan penguatan dari ekuitas, khususnya di jalan tol, pemerintah sudah mulai memakai pola pembiayaan AP. Sebagai konstruksi pertumbuhan harus dijaga dari segi kontrak, dengan aksi korporasi tambahan penyertaan modal pemerintah yang direncanakan tahun ini. Ini juga dapat menjadi kekuatan bagi ADI untuk tahun ke depannya. Oke, itu tanya jawabnya. Tanya jawabnya lebih ke ini ya, project. Yang penting mereka masih tetap terima project terutama dari IKN, dan project mereka cukup besar. Oke, kita lihat dari sisi harga ya. Harga mereka pernah tertinggi di 2.900 dan paling rendah itu mereka pernah di 189. Oke ya. Oke. Dan ini mereka sudah jatuh hampir menyentuh harga terbawahnya ya. Harga terbawahnya di 100-an, 180, 170 ya. Ini kinerja 1 tahun mereka sedang downtrend juga nih. Ini downtrend karena memang kuartal 1 mereka omsetnya turun ya. Jadi yang bisa membuat harga saham turun itu biasa dari omset yang turun atau laba bersih yang turun. Tapi kalau aku lihat ini laba bersih mereka naik. Tapi nggak menolong karena omset juga bagian penting atas naik turunnya harga saham ya. Jadi kalau mau masuk ya tunggu mereka ini aja sih. Sebenarnya valuasi mereka sudah murah. Kalau mau masuk ya tunggu mereka sideways aja dalam jangka waktu yang cukup panjang ya. Kalau ini kan masih belum kelihatan sideways, masih kelihatan turun, jadi kalian tunggu aja sampai sideways kalau mau masuk. Oke ya. Mereka sering bagi dividen, tapi pas pada saat pandemi mereka tidak bagi dividen. Ini mereka rajin banget nih dari tahun 2004 selalu bagi dividen. Dan yield mereka nggak begitu besar ya, maksimal hanya 3%-an. Paling kecil 0, sekian persen. Oke, ini berita tentang ADI di kontan.co.id. Mereka dapat kontrak baru senilai 8,9 triliun di awal tahun 2023. Jadi ini berita yang cukup oke ya. Ini 13 hari yang lalu beritanya. Jadi seperti yang aku bilang, kita nggak boleh pakai sistem per kuartal untuk perusahaan konstruksi ya. Karena kuartal 1 bisa aja mereka nggak dapat apa-apa, tapi kuartal 2 mereka bisa dapat kontrak yang nilainya lumayan banyak. Bisa aja kuartal 3 bisa lebih banyak lagi. Gitu. Jadi pakainya sistem per tahun. Nah, kalau lihat ini pola per tahun dari 2020 sampai 2022, ini mereka mengalami peningkatan ya. Ini cuma per kuartal satunya aja mereka kontraknya nggak bisa deal ya. Semoga di kuartal 2, 3, dan 4 itu mereka bisa dapat banyak. Nah, kalau mau masuk ADI, baiknya kita harus kalau mau masuk cek
pada saat kita ngeceknya di kuartal 3. Nah, kalau misalnya di kuartal 3 sudah memenuhi, sepertinya sudah bisa melebihi hampir 1 tahunnya si 2022 ini, nah itu baru oke. Jadi kalau mau masuk paling aman ya cek pas tunggu kuartal 3-nya ya dipublish kalau mau aman. Atau antara kuartal 3-nya dipublish atau harga sahamnya itu mereka mengalami sideways yang cukup panjang kalau mau masuk. Kayak ini yang penting ini mereka dapat kontrak baru di 8,9 triliun. Ini cukup oke ya. Gede banget ini 8,9 triliun. Kita masuk kesimpulan prospek oke lah ya, masih oke. Masih oke untuk saat ini ya. Kalau jangka panjangnya nggak bisa nilai. Untuk jangka panjang tidak ya, tidak bisa diketahui. Tapi kalau untuk jangka pendek beberapa tahun ke depan masih oke. Beberapa tahun ke depan masih oke. Cara keuangan jangka pendeknya oke. Tapi jangka panjang cukup beresiko ya. Karena utangnya sangat besar. Jadi hati-hati aja ya. Karena mereka utangnya cukup besar, ini mereka ada resiko. Pertumbuhan kinerja omset, laba, dan ekuitas itu mereka cukup oke ya setelah pandemi. Cukup oke setelah pandemi ya. Sebelum pandemi pun mereka sebenarnya uptrend ya dari sisi omset, ekuitas, laba bersih. Cuman mereka naiknya pelan aja gitu. Cukup oke lah lebih tepatnya. Mereka masih bertumbuh dan kemungkinan masih bisa pulih. Di tahun 2003 ini, 2023 kemungkinan bisa naik kalau mereka dapat project-project yang cukup banyak. Valuasi murah. Dari sisi PBB ya. Kalau PE ratio kan mereka sifatnya random. Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 bisa aja terbangnya itu di omset dan laba bersihnya itu bisa aja terbangnya di kuartal 3 atau kuartal 4 atau kuartal 2 jangan-jangan. Dividen sering bagi dividen ya. Sering bagi. Namun saat pandemi tidak. Nah, investasi untuk jangka panjang aku rasa boleh lah ya, boleh. Kenapa boleh? Boleh karena mereka rajin bagi dividen. Mereka off bagi dividen pada saat pandemi aja. Ya, itu ini alasannya. Lalu mereka di valuasi yang lumayan murah. Sekitar 0,37. Valuasi cukup murah juga. Cukup murah ya. Dan kita nggak bisa nilai per kuartal seperti yang aku bilang tadi. Mereka harus dinilai secara tahunan. Secara tahunan bertumbuh. Tapi hanya gunakan modal yang sedikit. Karena mereka karena ada resiko utang yang besar. Utang perusahaan ya. Jadi kalau masuk untuk jangka panjang boleh, tapi modal kalian yang masuknya dikit aja untuk saham Adikarya ini. Untuk jangka pendek boleh juga ya, boleh. Karena ada project yang deal senilai 8,9 triliun. Ya, harapannya dari 8,9 triliun ini bisa menambah ya omset di kuartal 2 atau kuartal 3 atau kuartal 4 nanti ya. Semoga ya bisa terwujud di kuartal-kuartal selanjutnya. Semoga bisa lah kemungkinan ya. Soalnya ini kelihatan mereka mampu lah ya. Mereka punya historical, mereka mampu sih sebenarnya. Jadi semoga bisa tercapai. Kalau misalnya nggak tercapai ya berarti mungkin harus cut loss atau cari saham lain. Tapi lebih aman gini deh ya, jangka pendek lebih baik nggak usah deh ya, jangka pendek nggak usah deh. Aku larat lagi ya.
lebih baik tunggu laporan keuangan kuartal 3 dipublish. Itu aja. Nah, kalau kuartal 3 kira-kira sudah bisa membalap 2022, itu oke banget dari sisi omset dan laba bersih. Tapi kalau di kuartal 3-nya mereka kurang oke, berarti nggak usah lah ya. Jangka pendek tunggu aja deh kuartal 3 dipublish ya. Nggak usah dulu jangka pendek. Tidak usah dulu. Kalau jangka panjang masih oke, tapi modal kalian kalau sedikit dan valuasi mereka rendah. Tapi kalau jangka pendek tidak usah lah. Hindari dulu lah, beresiko. Hindari dulu. Jadi untuk masuk jangka panjang dan pendek, tunggu pergerakan harga saham ADI masuk fase sideways. Dan ini paling aman. Ya, tunggu saham ADI masuk fase sideways saja. Kalau ini kan masih belum ya, masih kelihatan turun terus ya. Jadi jangan masuk dulu, tunggu mereka sideways saja. Dah, paling gitu aja ya. Untuk jangka panjangnya boleh, tapi tunggu sideways. Kalau untuk jangka pendek, hindari dulu sambil nunggu laporan keuangan kuartal 3-nya dipublish. Apakah bisa memenuhi 90% atau 80% dari 2022 atau tidak. Kalau bisa kira-kira melebihi, yaitu artinya bagus. Oke, gitu aja untuk saham ADI. Kalau misalnya ada informasi yang salah atau informasi yang kurang, kalian boleh koreksi atau tambahkan di kolom komentar, tulis aja. Kalian juga boleh, kalau mau request saham lainnya juga boleh tulis lah ya di kolom komentar. Nanti aku akan bantu analisa gitu ya. Oke, sampai jumpa di video analisa saham lainnya. Bye-bye.